Konflik yang dibahas dalam video ini adalah konflik penolakan pendirian Gereja Kristen Indonesia atau GKI di Kota Bogor. Analisis konflik ini menggunakan metode pohon konflik untuk memahami akar penyebab, inti permasalahan, dan dampak yang ditimbulkan. Konflik penolakan pendirian Gereja GKI di Kota Bogor merupakan konflik sosial keagamaan yang melibatkan jemaat gereja, sebagian masyarakat sekitar, serta pemerintah daerah. Permasalahan bermula ketika jemaat GKI telah memperoleh izin mendirikan bangunan rumah ibadah dari pemerintah setempat. Namun, meskipun izin tersebut telah sah secara hukum, pembangunan dan penggunaan gereja tetap mendapat penolakan dari sebagian warga. Penolakan tersebut didasarkan pada berbagai alasan, seperti keberatan sosial, kekhawatiran terhadap ketertiban lingkungan, serta adanya sentimen keagamaan. Akibatnya, jemaat GKI mengalami kesulitan dalam melaksanakan ibadah, dan konflik pun berkembang menjadi ketegangan sosial yang berkepanjangan. Untuk memahami konflik ini secara lebih mendalam, digunakan metode pohon konflik. Dalam metode ini, konflik dianalisis melalui 3 bagian utama, yaitu akar konflik, batang konflik, dan cabang konflik. Akar konflik dalam kasus ini meliputi adanya intoleransi dan prasangka keagamaan, lemahnya implementasi regulasi pendirian rumah ibadah, kepentingan politik lokal, serta minimnya dialog dan komunikasi antar jemaat, masyarakat, dan pemerintah. Batang konflik atau inti permasalahan adalah penolakan pendirian dan penggunaan gereja GKI di Kota Bogor meskipun jemaat telah memiliki izin hukum yang sah. Inti konflik ini menunjukkan adanya pertentangan antara hak kebebasan beragama dan tekanan sosial yang berkembang di masyarakat. Cabang konflik atau dampak yang muncul antara lain meningkatnya ketegangan sosial antar warga, diskriminasi terhadap kelompok minoritas agama, terganggunya kebebasan beribadah, serta menurunnya kepercayaan terhadap penegakan hukum. Melalui analisis pohon konflik, dapat disimpulkan bahwa konflik penolakan pendirian gereja GKI di Kota Bogor tidak disebabkan oleh satu faktor tunggal, melainkan oleh berbagai faktor sosial, keagamaan, dan politik yang berkaitan. Oleh karena itu, penyelesaian konflik memerlukan dialog yang inklusif, penegakan hukum yang adil, serta peran aktif negara dalam menjaga kebebasan beragama. Demikian analisis konflik ini disamakan sebagai bagian dari tugas ujian akhir semester mata kuliah analisis konflik. Terima kasih atas perhatiannya.